membersihkan mixer. Jadi adukan yang bagus nanti akan kalis elastis seperti karet gitu karena glutennya bekerja. Terus kemudian bisa membersihkan mixer, jadi mixernya nggak kotor. Ya terlalu lembek juga kurang bagus, terlalu kenceng juga cepat panas ya. Setelah itu Anda boleh masukkan sisa air sedikit demi sedikit selama di tengah perjalanan sampai adonan itu menjadi bagus, lentur tetapi lembut. Bagaimana caranya seperti apa ya Anda praktis. Ya nanti akan saya kasih videonya untuk teman-teman yang ambil secara onsite yang jauh online, yang jauh di mana-mana itu ya. Kemudian fermentasi di roti ada 3 kali. Ya, fermentasi ada 3 kali fermentasi, yaitu fermentasi pertama itu 20 sampai 30 menit. Masih bentuk bola dalam bowl, Anda harus tutup dengan plastik atau Anda simpan. Tidak boleh terkena angin karena nanti kering. Kemudian yang kedua adalah Anda timbang. Biasanya roti itu 40 sampai 60 gram. Kemudian dari situ Anda akan mendapatkan 1 roti. Kemudian Anda kneading, Anda buletin, Anda rounding ya. Diamkan lagi 10 sampai 15 menit. Terus kemudian fermentasi akhir itu tergantung dari Anda suhu ruangan. Suhu ruangan, Anda punya proofing atau tidak, semakin suhunya bagus, rotinya cepat mengembang. Kalau pakai proofing kulitnya bisa tipis karena dia dalam suhu di bawah 40, 37, 35 ya, Anda masukkan proofing, roti akan cepat mengembang. Yang harusnya fermentasi di akhir 60-90 menit, Anda dengan memakai proofing, Anda bisa menyingkat waktu 30 sampai 45 menit. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, resep yang mana nih yang pas untuk bisa proofing lama? Nah, itu nanti akan saya bahas di detailnya ya, nanti di situ. Oke, terus kemudian setelah di rounding, rounding, Anda akan bentuk dengan isian. Isian macam-macam, ada isian yang sudah jadi dan bisa tahan lama, atau isian yang nggak bisa tahan lama, seperti pisang, sosis, ayam, daging. Isiannya mengandung air, itu nggak bisa tahan lama, karena rotinya akan cepat berjamur, cepat kecut, cepat tidak oke. Ya, jadi jangan salahkan roti tidak bisa tahan lama karena tergantung dari isiannya. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian yang paling penting lagi adalah selama proses fermentasi akhir yang kalau Anda tidak punya proofer, Anda tutup dengan plastik. Jadi jangan diamkan di suhu ruang. Nah, setelah itu sebelum masuk ke oven, panaskan oven dulu. Panaskan oven dulu. Kira-kira sampai suhu 200 derajat. Yang atas boleh dikurangin dulu supaya nggak gosong di menit 12 menit pertama. Ya, setelah itu Anda masukkan di suhu 180 oven api atas dan 200 oven api bawah atau 222 juga boleh. Nah, Anda masukkan, tidak boleh dibolak-balik selama 12 menit. Setelah 12 menit Anda putar loyangnya dan Anda pasang yang atas lebih tinggi sedikit, yang bawah kurangin sedikit supaya matangnya sempurna. Setelah itu Anda oven selama 3 menit, jadi total 15 menit. Ya, tapi ini lihat-lihat ya. Lihat-lihat ovennya, lihat-lihat panasnya. Anda harus trial error. Kayak itu terjadi kalau oven saya. Kalau oven Anda mungkin beda, penyesuaian. Tetapi roti tidak boleh di oven di bawah suhu 170 atau 180 dan tidak boleh juga di oven di atas 220 kalau roti. Kalau pastry beda. Kalau roti nggak boleh karena akan jadi gosong, panas. Gosong di atas, yang bawah belum matang. Yang bawah matang, yang atas pucat. Nah, itu masalah dari roti. Anda turutin aja apa yang saya bilang, 12 menit di suhu 180 atas, 200 bawah, 3 menit suhu 200 di atas dan 180 di bawah. Nah, setelah itu roti akan matang setelah Anda balik juga loyangnya, kemudian Anda diamkan di cooling rack. Penting, pendiaman di cooling rack akan membuat roti menjadi awet. Ya, setelah itu jangan lupa lagi ketika sudah adem, sudah tidak panas, Anda pegang dengan tangan. Oh, cepet
jamuran. Anda kalau sudah roti sudah matang, Anda tidak boleh pegang dengan tangan. Anda harus pakai sarung tangan plastik untuk membuat roti itu awet. Masukin ke plastik dalam kondisi roti itu adem. Tapi jangan kelamaan juga. Ya, Anda masukinnya roti nanti 3 jam setelah roti matang, nggak bisa. Nanti roti akan tidak akan maksimal. Ya, oke. Itu penjelasan singkat ya tentang membuat roti. Moga-moga dengan penjelasan ini Anda akan mendapatkan penjelasan yang oke, yang mantap supaya Anda dapat membuat roti yang bagus, mengaplikasikan di rumah dan enak. Kira-kira seperti itu. Nanti untuk penjelasan lebih detailnya Anda bisa email ke saya, DM ke saya, atau WhatsApp untuk mendapatkan informasi tambahan setelah Anda praktek. Jadi rahasia untuk Anda bisa pintar membuat roti adalah: satu, cari resipi yang pas. Kedua, pakailah alat yang proper yang pas. Ketiga, suhu ruangan penting. Keempat, bahan yang oke. Tidak harus mahal, tetapi oke dalam arti berkualitas. Contoh kayak tadi, Anda mau beli murah tapi susunya murah jelek. Menteganya kasih yang murahan yang mungkin ngendal di mulut. No, jangan. Ya, untuk mentega standarisasi aja. Misalnya merek Blue Band, atau kalau saya pakai Baker Mix, atau Anda mix dengan Butter, Anchor, atau Ele, atau Wisman, terserah. Ya, nanti kalau waktu rounding ya, di mejanya juga harus meja yang bersih. Stainless boleh, kaca boleh, marmer boleh, alas silikon boleh, tapi agak susah kalau alas silikon. Mending Anda kasih alas plastik. Ya. Terus kemudian triplek no. Jangan ya, nanti kotor ya. Terus kemudian kalau tangannya agak lengket, Anda bisa kasih tangannya itu di lengan lemak, mentega atau Blue Band, mejanya juga, supaya waktu Anda rounding itu lebih mudah. Ya, kira-kira trik saya seperti itu. Jangan terlalu banyak ragi di roti, sesuai resep aja. Jangan terlalu lama fermentasi. Jadi fermentasi pertama tadi 20 menit sampai 30, kemudian rounding 10 sampai 15. Terus kemudian yang terakhir adalah 60 sampai 90 kalau tidak punya proofer. Kalau Anda punya proofer, biasanya cuma 30 sampai 40 menit sudah mengembang bagus. Ya, jadi kalau Anda terlalu over di proofing, nanti hasilnya akan asem. Roti itu asem. Proofing yang nggak maksimal juga roti itu keras. Ya, jadi banyak aspek yang menentukan pembuatan roti itu bagus atau tidak. Tapi kalau Anda sudah bisa membuat roti yang bagus, seninya di situ. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan tips triks dari Coconut. Sampai jumpa lagi. See you. Dadah.